Kita prioritas adalah cari orang-orang yang benar-benar berpotensi untuk naik kelas gitu ya. Sama Sesuai kayak ya, sesuai nih, sesuai naik kelas naik kelas Indonesia. Indonesia. Nah itu jadi memang kita cari orang-orang yang secara karakter memang mau berubah, Mhm, kemudian money DNA juga oke. Tentu saja produk juga kita lihat juga. Kalau kita lihat yang pengalaman yang lain gitu mhm. ya, yang kami amati itu kok nggak tumbuh tuh kenapa? Karena biasanya umumnya tuh orang itu jualan apa yang bisa mereka bikin. Iya, Tapi kalau sebagai pebisnis kan harusnya nggak kayak gitu ya. Harusnya kan betul. adalah mereka itu jualan apa yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Biasanya pelatihan itu yang dibenahi adalah bisnisnya. Kalau di Jawara ini yang beda adalah salah satunya adalah yang dibenahin juga ownernya. Makanya saya kalau di pas pelatihan tuh selalu bilang nggak ada alasan nggak bisa gitu. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ma Upit di podcast Naik Kelas Indonesia. Sore hari ini aku nggak sendirian, tapi ini kayaknya tamu terakhir ya. Tamu terakhir di kegiatan sore hari ini. Aku mengundang dan ditemani dengan tamu istimewa. Sebetulnya di list ini yang pertama loh, tapi kenapa jadi yang terakhir gitu ya? Datangnya pertama juga tadi Datangnya kan. padahal yang pertama, tapi memang Ya, Pak Eko ini luar biasa sibuk, fansnya banyak banget. Udah tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini ya, mobile. Jadi alhamdulillah kita bisa duduk bersama di sini di podcast Naik Kelas Indonesia di kegiatan Jawara Kita Community. Jadi memang kita sedang ada kegiatan bersama teman-teman UMKM di Discovery Ancol. Mungkin kenalan dulu ya, kita udah ngobrol-ngobrol tapi belum ya, kenalan. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Pak Eko? ya, makasih Mbak Upit. Mbak Upit panggilannya ya Iya, kalau di punya naik kelas panggilan ya. kesayangan ya. Oke. Iya, terima kasih atas undangannya. Saya Eko Hermansyah Juhasmon dari Bank Indonesia, kantor perwakilan BI DKI Jakarta. Kebetulan saya diamanahkan untuk handle pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan ekonomi syariah. Oke. Ya, jadi nah ini bisa ketemu Mak Upit, ketemu teman-teman Jawara Kita Community ini di program pengembangan UMKM. Iya, betul. Gitu. Karena Maupit salah satu ini ya, salah satu tim di Jawara ya, salah satu UMKM yang alhamdulillah berkesempatan mengikuti kegiatan pendampingan dari Bank Indonesia dan memang di sini itu UMKM-nya luar biasa ya. Ya, ya, Saringannya cukup ketat ya, agak Pak. lain. Agak Benar. lain ya. Saringannya kalau dari jumlah itu ada 400-an Pas awal lebih ya itu, awal pas awal. yang daftar 400-an lebih. Eh, Kemudian diseleksi Mhm, oleh tim coach ya secara mhm. independen. Iya. Jadi memang kita percaya bahwa segala sesuatu itu harus diserahkan ke ahlinya. Betul, secara profesional loh ya untuk Yes, pemilihannya juga itu luar biasa. yes. Jadi ada banyak tes kan, Mau Upit ngerasain Betul, kan? itu sampai tes kayak mau ngelamar kerja, Coach. Yes, Apa Pak Eko? Jadi udah ada psikotesnya, yes, macem-macem tesnya tuh banyak banget. ya, Jadi buat jadi wirausaha itu sebetulnya nggak cuman bikin usaha selesai di situ aja ya. ya. Ternyata Mungkin banyak hal yang kita harus apa ya? Harus persiapkan dan harus ya upgrade. pastinya. Dan mungkin yang tambahan untuk UMKM yang mau naik kelas pun itu ada syaratnya menurut kami ya. Mhm, Jadi istilahnya kan banyak ya, nggak cuma BI aja, lembaga pemerintah juga saat ini concern dengan UMKM, mereka punya program, betul. kan ada pelatihan, ada pendampingan. Mhm, Nah, kunci sukses dari program ini tidak hanya sebenarnya dari programnya, tapi sebenarnya ya dari si UMKM-nya sendiri. betul, Makanya itu kita lakukan seleksi. Seleksi itu adalah untuk melihat siapa pertama yang mau berubah betul. gitu. Makanya mungkin kalau ingat ada pertanyaannya sifatnya personality kan. Iya betul, betul banget. Ya,
persis kayak psikotes gitu Kayak loh. psikotes Iya, kan, kayak psikotes, benar, ada benar. tes-tesnya gitu. Yes, Itu kita kayak ini kita mau ngelamar kerja apa mau ikut pendampingan dalam sebuah program atau gimana pas awal tuh begitu. yes. Tapi begitu mengikuti kegiatannya itu luar biasa sih, Iya, Pak iya. Eko. Ya, karena kita ingin ini ya, maksudnya kan ini uang yang digunakan untuk kegiatan ini kan mau nggak mau uang negara ya, uang Iya, rakyat lah yang harus dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya. betul. Kita pengen setiap program itu efektif dan efisien. Otomatis kita prioritas adalah cari orang-orang yang benar-benar berpotensi untuk naik kelas gitu ya. Sama Sesuai kayak ya. sesuai nih, Sesuai. Naik kelas naik kelas Indonesia. Indonesia. Nah itu jadi memang kita cari orang-orang yang secara karakter memang mau berubah, kemudian money DNA juga oke. Tentu saja produk juga kita lihat juga ya. Produk-produk yang memang kita lihat berpotensi gitu ya. Tapi overall tentunya kita lihat dari sisi si UMKM-nya itu yang paling prioritas. Iya, dari UMKM-nya sendiri itu mau nggak sih dia Yes. mau upgrade ya? Ya, Karena berdasarkan pengalaman saya yang mungkin dari mulai omset kecil ya, dari mulai mungkin ya kita masih jualan masih sekitaran rumah, terus bisa ke agak jauh, bisa keluar kota itu butuh apa ya, upgrade skill juga, kemampuan apalagi digital ya. yes. Baik kalau sekarang itu memang harus banget deh kayaknya Harus ya. banget ya. Tapi untuk bisa masuk ke situ yang paling penting pondasinya adalah di produknya kualitasnya harus terjaga. Ya, benar, benar. Dan menurut Pak Eko untuk produk-produk dari teman-teman UMKM ini gimana nih? Iya. Kalau produk ya saya percaya sebenarnya kan bisnis itu harusnya kasih value ya. Iya, gitu betul. ya. Mungkin kalau produk kita sih bukan yang jadi prioritas. Yes. Tadi makanya saya bilang yang lebih penting adalah teman-temannya sendiri si pebisnis tadi. Mhm. Jadi yang lebih penting tuh itu. Karena nanti seiring jalan, mungkin Mak Upit sendiri juga kayaknya lapor ke coach juga kan. Ini ada produk baru seperti Iya, ini. betul. Jadi harapannya adalah teman-teman itu memang membuat create produk yang memang dibutuhkan oleh pasar gitu loh. Jadi Gitu. tidak harus saya produknya ini Yes. terus aja begitu ya. benar Jadi kita sekali. harus berimprove ya. Iya, Ya Pak Eko ya. Jadi Iya. berimprove, berinovasi Iya. seperti itu Iya. biar produk kita itu bisa diterima di market. yes, market fit harus tuh. Ya, itu yang mungkin kadang-kadang kita suka lupa ya. Iya, iya. Kadang-kadang saya juga masih suka menemukan di mana teman-teman ini udah satu itu dan Iya. kan sekarang banyak ya, apalagi kayak tren sekarang itu cepet banget tuh yang Benar, tiba-tiba benar. ada rasa ini, ada rasa itu. Yes. Kalau di makanan gitu. Iya, iya, Kayak di iya. fashion juga. Ini aku punya fashion dari teman-teman Jawara juga nih. Iya, iya ini juga ya. Iya, Keren. sponsornya nih. Jadi Iya. bisa kece nih sore hari Iya. ini. Ya, jadi memang menurut saya itu ya kita ingin program Jawara ini itu membuat teman-teman yang udah bagus ini jadi lebih menemukan apa istilahnya ya DNA-nya gitu ya, DNA-nya keunikannya apa. Tapi yang paling penting adalah bisa create produk yang market fit gitu. Yes. Dan itu kan kalau kita lihat yang pengalaman yang lain gitu ya, yang kami amati itu kok nggak tumbuh tuh kenapa? Karena biasanya umumnya tuh orang itu jualan apa yang bisa mereka bikin. Iya. Tapi kalau sebagai pebisnis kan harusnya nggak kayak gitu ya. Harusnya Betul. kan adalah mereka itu jualan apa yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Sehingga kita tidak perlu menawarkan tapi mereka cari langsung produk kita gitu ya. Benar. Nah ya itu mungkin teori banyak ya. Semua orang mungkin banyak yang tahu. Tapi kalau di Jawara ini kita bikin sedemikian rupa environment-nya itu teman-teman tuh harus eksekusi apa yang diajarin sama coachnya, didampingin sama coachnya. Benar sih. Itu lebih mungkin yang agak coba kita dorong tuh di situnya, karena saya ketemu mau di Manado, di seluruh Indonesia, di Jakarta, apalagi Jakarta kan UMKM-nya jago-jago, pinter-pinter ya, anak Jakarta gitu kan, udah kompetitif gitu kan. Kalau dari segi keilmuan Agak tuh lain katanya agak kalau lain, tadi tuh ya. bener. Jakarta agak lain Agak itu ya. lain. Ilmu banyak gitu ya. Yang susah itu kan mau eksekusi kan. Betul. Gitu. Nah, ini Jawara ini kita bikin sedemikian rupa media ini tuh
atau lingkungannya itu memaksa teman-teman untuk eksekusi. Ya, jadi memang begitu diberikan, dipaksa dan diimplementasikan, Diimplementasikan, masih diawasin lagi, didampingi didampingin lagi, benar, harus lapor nih, benar, gimana nih, udah diimplementasiin, berimpact nggak yes, gitu ya, yes, berimpact atau enggak? Karena begitu diimplementasikan, belum tentu apa yang diimplementasikan itu memang kita ada yang fit mungkin ya, ada yang yes, berhasil, yes, ada yes, yang belum berhasil, ya, mungkin kita bisa improve dengan cara yang lain gitu. ya, Tapi benar, memang harus dilakukan yang namanya perubahan itu ya. benar, Betul banget, benar, dan itu aku sih ngerasain ya, banget, berimpact banget. Bahkan yang namanya tadi tuh niat, mm-mm, nggak mungkin deh kayaknya omset segini, tapi begitu dijalanin ya, itu kayak nggak percaya ya, kok bisa ya ya. bisa nyampe ke sini gitu. Karena motivasinya udah beda kan, Mak Upit. Iya, betul Mak betul Upit punya banget. mimpi yang beda ketika sebelum ikut Jawara. Yes, betul. Dan mimpi itu disusun secara tersistematis, Ya, betul. terus coba diafirmasi secara tersistematis Iya, juga. Terus diuji cobakan kan, iya, entrepreneur challenge. betul. Bisa nggak sih gua kalau melakukan sesuatu yang di luar perkiraan kan, Iya, pada bisa kan. iya, Bisa cari uang tanpa modal, iya, betul. tanpa apa-apa, nanti mungkin cerita teman-teman Jawara ya. Iya, Jadi memang pendekatan ini kami ini biasanya pelatihan itu yang dibenahi adalah bisnisnya. Kalau di Jawara ini yang beda adalah salah satunya adalah yang dibenahin juga honornya. Makanya saya kalau di pas pelatihan tuh selalu bilang nggak ada alasan nggak bisa gitu. Karena apa? Kalau teman-teman masalahnya di manajemen bisnisnya, kan di kelas sudah diajarin. iya, Terus mau nanya 24 jam, coachnya juga pasti jawab. betul. Iya kan? Terus kalau ada masalah di pribadi, misal ada males lah atau malu ngomong lah atau apa, kan ada terapi. Yes, Ada betul. terapinya kan di Ada, ini betul, ya. Nah, betul ini banget. uniknya itu juga. Iya, Jadi kebetulan dari IDAS pelatih coachnya ini memang mereka juga mereka certified dari sisi NLP ya. Jadi istilahnya memang harus lengkap, Mak Upit. Pendekatannya nggak bisa cuman bisnisnya aja yang disentuh, tapi ownernya nggak disentuh, itu ya sama aja. iya betul. Karena itu satu rangkaian ya Pak Eko ya. Yes. Jadi apalagi kita owner, kalau misalnya kita masih ada something atau mungkin ada sesuatu yang belum clear, Yeah. itu bisa berimpact juga ke bisnis kita. Yes. Jadi memang apalagi sebagai owner itu yang mungkin jadi decision ya, Yeah. untuk mau dibawa kemana nih bisnisnya. Yeah. Punya tim bagaimana mendelivernya, Yeah. kemudian proses kerjanya seperti apa. Memang yang tahu itu di owner, tapi bukan berarti kan mungkin CEO ya, Yeah. Chief Everything Officer gitu ya, semua Yeah, sendiri. yeah. Dulu juga saya masih ngelakuinnya tuh sendiri-sendiri, Yeah. semuanya sendiri, produksi sendiri, pemasaran sendiri. Mm-mm. Tapi dengan seiring pertumbuhan bisnis kita, mau Yes. tidak mau kita harus tumbuh dan kita harus membentuk sebuah tim. Yes. Nah, tim itu untuk membuat sebuah tim yang baik memang diawali dengan kitanya nih, ownernya. Dan itu di program Jawara ini saya ngerasain memang betul banget itu dibenahin dan berimpact. Bagaimana kita menyusun semuanya dari awal, dari A sampai Z, perintilan itu. Dan untuk program ini luar biasa sih. Ini Alhamdulillah. berbeda dengan program-program yang lain. Dan memang yang tadi dipaksa untuk diimplementasikan dan itu jadi terbiasa akhirnya. Ya, ya. Alhamdulillah. Terus terang peserta Jawara yang luar biasa ya. Saya tuh setiap ada program ini, kebetulan sebelum di Jakarta kami ada program juga di Manado ya, dengan tim IDAS. Itu terharu setiap tahunnya gitu, karena melihat saya kesempatan ketemu sama teman-teman yang luar biasa. Jadi Ya. melahirkan ya. Gitu loh. Jadi kita kan istilahnya ini ya lihat pengusaha aja udah salut gitu, Iya. apalagi pengusaha-pengusaha, pebisnis di teman-teman Jawara yang benar-benar secara bisnis itu bertumbuh, secara pribadi juga bertumbuh, itu terharu. Apalagi kayak hari ini ada event Urban Trade Festival Iya, ini. betul. Wah gila, baru kali ini ngerasain ya, tanpa sponsor, tanpa apapun dikerjain sendiri bisa sebagus ini. Gimana nih setelah tadi mengikuti rangkaian ya, dari pas tadi ada kayak teatrikal gitu ya, Iya, Pak Eko iya, ya. iya. Mungkin kesannya seperti apa terhadap teman-teman UMKM Jawara ini? Ya, ya kesana ini ya
Eh, Kalau orang lihat dari luar mungkin oh biasa gitu. Maksudnya tuh event kan gitu Iya. ya. Tapi kalau udah tahu di balik ini itu tadi bikin kegiatannya tuh idenya sendiri. Terus kemudian cari sponsor, bikin program sedemikian rupa. Terus yang ngerjainnya tuh nggak pakai IO gitu ya, bukan orang lain lagi yang Empat kerjain. l ya. 4L lagi lagi. Ketemu Itu ini tuh carinya dia benar, lagi. benar. Ini dia lagi. Bener. Energinya tuh nggak habis-habis padahal ini sebenarnya bukan yang ini ya apa mungkin kalau teman-teman yang lain dapat ilmu bisnis fokusnya beresin bisnisnya sendiri. Ini tuh kolaborasinya juga luar biasa. Betul. Mungkin keyword untuk teman-teman Jawara yang agak lain dibandingkan yang lain adalah semangat kolaborasinya. Ya, kolaborasinya Keren dan banget. memang Kayak keluarga apa strong ini. solid ya. Solid, Jadi solid, memang ya. kita ini kita kayak punya prinsip kita kalau sendirian tuh nggak bisa. Tapi kita apapun kondisinya kita kerjain sama-sama. Ya. Dan itu yang memang kita bisa temukan di dalam sebuah komunitas. Ya. Jadi buat teman-teman penonton UMKM Naik Kelas Indonesia, jadi untuk berada di dalam sebuah komunitas itu sangat-sangat baik. Ya. Dimana kita bisa berkolaborasi, sharing, kemudian bisa upgrade juga, bisa membuka networking juga, Ya. membuka pasar gitu. Dan buat teman-teman juga yang memang mau mengikuti program-program seperti ini, itu sangat terbuka ya Pak Eko ya. Ya terbuka. Sangat terbuka karena rekrutmennya juga Transparan. dipublish ya, Kita transparan publish, semua, transparan. betul. Tersistematis ya, maksudnya Iya. nggak ada istilahnya orang dalam tuh nggak ada. Betul. Gitu. Makanya karena tadi komunitas mungkin banyak komunitas gitu ya. Tapi kalau komunitas di mana di situ ada saling trust. Yes. Saya kan sering nanya-nanya ke teman-teman Jawara gitu ya. Maksudnya kenapa percaya sama ini? Kenapa ini? Kenapa itu? Saya orangnya skeptis orangnya terus terang. Karena ternyata ketika udah mengikuti tahapan-tahapan ya, itu kan ini ya hanya orang-orang yang terpilih lah yang bisa terus keep up gitu Iya. kan, berkomitmen. Betul. Komitmen di awal Bener, tuh. komitmen di awal, kemudian juga vibes-nya sama, mindset-nya sama. Betul. Itu kan kalau nggak dikurasi dari awal kan nggak bisa gitu. Sampai Kalau sejauh ini ya. ngumpul-ngumpul doang kan ya nggak bisa dong gitu. Iya, Makanya ada coach, ada pola pembinaan yang seperti ini tuh untuk memastikan tadi environment-nya atau circle-nya itu kejaga gitu. Iya. Oke. Jadi baik. Jadi sore hari ini luar biasa ya ngobrol-ngobrolnya karena ternyata memang program Jawara ini sangat berimpact dan ini juga bisa jadi percontohan ya mungkin Pak Eko ya karena ini sangat-sangat berimpact. Saya sendiri sebagai pelaku usaha, saya ngerasa sangat berdampak di bisnis saya, di pribadi saya, di circle saya itu luar biasa. Auranya tuh bawahnya tuh pengennya positif dan kalau tadi sempat di notes ya bahwa semuanya itu tergantung dari niat dan keyakinan. Kalau dan kita itu semua sebetulnya sudah punya dititipin sama Allah tuh udah potensi, tinggal bagaimana kita mengembangkan, memantiknya, biar potensi kita itu bisa keluar gitu ya. Dan dengan cara apa? Ya kita mau tidak mau memang harus mau berusaha dan mau belajar. Betul ya Pak Eko. Pak Eko mungkin ada sepatah dua patah kata untuk teman-teman UMKM Naik Kelas, banyak juga yang nonton di sini, bisa mungkin sebagai motivasi ya buat teman-teman yang juga pengen naik kelas seperti teman-teman UMKM yang lainnya gitu. Iya. Mungkin untuk teman-teman UMKM naik kelas ya, maksudnya mungkin saya nggak pas ngomong karena saya bukan UMKM ya. Tapi kalau belajar dari alumni-alumni yang sudah berhasil naik kelas, itu kuncinya adalah sebenarnya di mindset. Mindset. Jadi mindset sama action kali ya. Dalam artian gini mindset itu. Jadi selama teman-teman UMKM itu mau naik kelas, itu mindsetnya adalah harusnya mandiri, punya mindset yang mandiri, mau berubah tapi mandiri, tidak bergantung sama orang lain. Selama kita punya mindset kita bisa, karena kita yakin bahwa Tuhan itu menciptakan kita ini sebaik-baiknya makhluk ya, maksudnya betul. Sebagai makhluk individu yang sempurna ya, kita yang tuh sudah luar sempurna, biasa. punya potensi gitu kan, yang seringkali menghambat kan mental block ya. Jadi
mindsetnya itu perlu kita benahi gitu ya. Kemudian yang kedua juga action. Yang actionnya itu dalam artian gini, ilmu tuh banyak banget gitu ya. Mungkin semua kementerian sekarang nggak cuman Kemenkop UMKM aja yang punya Iya. program UMKM gitu ya. Mau ada kementerian lain, bank, kemudian juga lembaga-lembaga lain tuh hampir ada banyak. Ilmunya banyak, lengkap. Di YouTube kita googling dapat. Mau yang berbayar, mau yang advance banyak. Bukan itu sebenarnya. Menurut pengalaman alumni-alumni WUBI atau Jawara yang sebelumnya itu, karena mereka tuh eksekusi gitu. Nah, seringkali kalau eksekusi kalau sendirian kan males kan. Ya, Nah, makanya kita butuh butuh komunitas, butuh komunitas, temen ya. butuh teman. Nah, teman-teman yang istilahnya emang niat pengen naik kelas, pengen omsetnya naik, pengen dapat cuan yang luar biasa, bisnisnya jalan autopilot. Nanti teman-teman bisa daftar di Jawara ya. Insya Allah tahun depan setiap tahunnya kita mudah-mudahan bisa buka. Nanti pantengin aja, follow IG-nya Bank Indonesia Jakarta. Nah, nanti di situ akan kita umumkan kapan next Jawara. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Eko. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau mendaftar, silahkan. Tadi sudah di-spillin ya Instagramnya, diikutin terus. Insya Allah nanti pasti akan langsung dipublish juga setiap informasinya melalui Instagram. Dan terima kasih banyak Pak Eko Thank you, sudah bisa Maupit. nemenin Maupit di sini buat ngobrol-ngobrolnya. Ini pasti akan sangat bermanfaat buat teman-teman UMKM Naik Kelas Indonesia, dan buat teman-teman tetap ikutin terus untuk podcast Naik Kelas Indonesia. Saya Maupit undur diri dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak thank you. Eko. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya dengan Maupit. Ya, saya Eko Hermansyah dari Bank Indonesia Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas.